Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 959. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rendah bahkan tidak dapat berdiri tegak, dan salah satunya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Lambat laun pancaran cahaya hitam muncul dari tubuh masyarakat suku Buyi. Cahaya hitam ini dihubungkan bersama dan dimuntahkan ke dasar lembah. Siapapun yang terkontaminasi oleh cahaya hitam itu langsung berteriak kesakitan di tanah. Dan setelah itu sumber suci di tubuhnya meledak dan mati secara tragis dalam sekejap. Ini adalah tempat yang kejam dan menakutkan dari formasi 7 pembunuhan. Selama terkontaminasi oleh cahaya hitam ini, Yuan suci di dalam tubuh akan menjadi ganas dan pada akhirnya menyebabkan sumber suci hancur. Bahkan beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi harus berhati-hati. Namun biaya merilis formasi besar itu juga sangat tinggi. Masyarakat suku Buyi perlu mengorbankan kekuatan hidup mereka sendiri dan menggunakan asal-usul kehidupan mereka sendiri untuk memicu begitu banyak hal dan mengganggu elemen dan hukum suci dari banyak master. Menggunakan formasi 7 pembunuhan ini harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Dengan aktivasi formasi 7 pembunuhan, banyak master dari kekuatan besar meninggal secara tragis. Dan untuk sementara, semua orang panik dan semua orang menghindari cahaya hitam yang mengerikan itu. Hahaha, oke, bagus. Kematian sangat bagus. Kalian kekuatan besar masih ingin melawan. Kalian tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Master dari ras iblis bulan itu menyaksikan mayat-mayat dari ras manusia itu berjatuhan. Kulitnya menjadi sedikit kemerahan dan dia berteriak dengan penuh semangat. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menangani 7 formasi pembunuhan. Di bawah 7 formasi pembunuhan ini Anda pasti akan mati. Pemimpin klan iblis bulan itu sangat yakin dengan 7 formasi pembunuhan suku Buyi ini. Dikombinasikan dengan master klan iblis bulan miliknya, dia yakin kali ini kekuatan besar ini pasti akan musnah. Dia semakin percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan 7 formasi pembunuhan ini. Ini adalah formasi besar yang dibentuk oleh pengorbanan hidup suku Buyi. Satu-satunya cara adalah menunggu hingga kekuatan hidup di tubuh suku Buyi habis. Dan saat itu, belum diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal. Adapun berapa banyak orang dari suku Buyi yang akan mati saat itu, dia sama sekali tidak memperdulikannya. Saat ini para master dari suku Buyi dengan panik mendesak formasi 7 pembunuhan dan ingin segera mengakhirinya, karena hanya ketika orang-orang dari beberapa kekuatan besar ini mati atau menyerah, mereka dapat menghentikan formasi 7 pembunuhan. Dan dengan cara ini, orang-orang dari suku Buyi mereka bisa lebih sedikit yang mati. Apa? Pada saat ini seorang master dari suku Buyi tiba-tiba terbakar dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi abu dan kekuatan hidup sepenuhnya terintegrasi ke dalam 7 formasi pembunuhan. Ayo bertarunglah dengan mereka. Master Sekte Raja dan yang lainnya terkejut dan menggertakkan gigi mereka satu persatu. Mereka semua tahu bahwa suku Buyi tidak akan bisa melakukan formasi 7 pembunuhan ini terus-menerus. Karena selama seluruh daya hidup suku Buyi habis, kemudian mereka akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tetapi bisakah mereka menunggu sampai saat itu tiba? Dan ketika Master Sekte Raja dan yang lainnya bertarung dengan panik, saat ini Yukiansu dan Mu Jipeng juga berada dalam krisis. Formasi 7 pembunuhan ini terlalu menakutkan juga membawa banyak masalah bagi mereka berdua. Jika bukan karena perasaan spiritual Yukiansu yang menakutkan, saya khawatir mereka berdua telah mati sebelumnya. Nyonya, kita tidak bisa terus seperti ini lagi, kata Mu Jipeng. Dia berkata dengan wajah yang pucat. Saat ini orang-orang dari beberapa kekuatan besar terus berjatuhan. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Hampir mustahil untuk melarikan diri sekarang. Kinchen, kamu di mana? Kata Yukiansu. Dia bertahan di sekitar kekuatan dingin dan semua anggota klan iblis bulan tidak dapat menahan napas di tubuhnya. Dan itu aman untuk sementara waktu. Dia memanfaatkan celah itu untuk melihat sekeliling, tetapi alisnya berkerut. Aneh, kenapa aku merasa napas di lembah ini terus-menerus berlalu? Seolah-olah itu dibawa pergi ke suatu tempat. Kata Yukiansu, dia bingung.
banyak orang telah meninggal di lembah ini. Tetapi kekuatan hukum di lembah ini tidak banyak. Bahkan darahnya pun hampir tidak ada. Seolah-olah itu terus-menerus diambil oleh sesuatu. Tidak ada yang tahu bahwa ketika beberapa kekuatan besar dan orang-orang dari ras iblis bertempur dengan panik di lembah, saat ini di sebuah gua di dekat lembah, Master Alkemis Iblis Api atau saat ini yang mulai bis jiwa sedang duduk bersila di sini. Di bawahnya ada formasi hitam besar yang aneh yang terus-menerus berfluktuasi, di mana darah dan kekuatan hukum yang menakjubkan terus muncul dan diserap ke sini dan terus bergabung ke dalam tubuh yang mulia iblis jiwa. Sungguh nyaman, jie, terus bunuh. Semakin intens kalian membunuh, semakin banyak kekuatanku yang pulih. Kata yang mulia iblis jiwa, ada tawa mengerikan di mulutnya. Dan ketika yang mulia iblis terus-menerus melahap darah di lembah, tiba-tiba alisnya berkerut dan matanya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Itu dia. Orang sialan ini benar-benar telah datang. Di lembah yang jauh, sesosok tubuh hitam tiba-tiba bergegas menuju lembah. Apa? Sebuah napas datang. Siapa itu? Saat kekuatan besar melawan dengan panik dan berjuang untuk bertahan hidup, seseorang tiba-tiba merasakan napas datang ke sini. Hal ini mengejutkan kekuatan besar dan orang-orang dari ras iblis. Dan satu demi satu mendekati napas itu melihat sekeliling. Karena lembahnya tertutup, tidak ada pintu atau keluar sama sekali. Tetapi napas ini mendekat dengan cepat. Adakah jalan di dekat sini? Dan lawannya baru mendekat sekarang. Apakah itu master yang menerima saluran warisan? Atau apakah itu metode tertentu dari kekuatan alkimia kuno yang tersisa di dunia rahasia ini? Memikirkan hal ini, mata kedua belah pihak terfokus. Karena kedatangan seseorang pada saat ini kemungkinan besar orang itu akan mempengaruhi perubahan situasi. Beberapa kekuatan besar berdoa di dalam hati mereka. Semoga orang itu adalah berasal dari mereka. Meskipun itu hanya seorang kultivator biasa. Tetapi ketika dia muncul dari luar lembah, dia bisa muncul di luar formasi 7 pembunuhan yang mungkin bisa menghancurkan formasi 7 pembunuhan suku Bui ini. Selama formasi 7 pembunuhannya dipatahkan, kekuatan utama mereka akan memiliki harapan untuk hidup. Dan ras iblis sendiri tidak akan dapat membunuh mereka semua. Tetapi jika orang yang datang adalah dari ras iblis, maka semuanya sudah berakhir. Ras iblis lebih unggul. Jika ada master iblis yang datang lagi, itu akan menyebabkan mereka kalah lebih cepat. Untuk sementara waktu, hati kedua belah pihak sangat terganggu. Raja Iblis Api Merah, Yukiansu dan yang lainnya juga melihatnya dengan gugup. Sedangkan Muji Peng dia bergumam, apakah itu Tuan Muda? Salah. Hanya saja setelah napas ini mendekat, wajah orang-orang dari beberapa kekuatan besar berubah. Karena napas ini sangat dingin, sangat mirip dengan napas ras iblis. Dan wajah Muji Peng juga sulit untuk dilihat. Itu bukan Tuan. Sedangkan tatapan Yukiansu yang awalnya mengharapkan juga menjadi kecewa dan hatinya penuh dengan kecemasan. Sedangkan di klan Iblis Bulan, wajah Raja Iblis Api Merah atau Cian menunjukkan ekstasi. Dan master klan Iblis Bulan lainnya juga menunjukkan senyuman. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan energi iblis yang kuat pada orang yang akan datang. Apakah itu Master Alkemis Iblis Api? Atau Tuan Muda Molly? Banyak master ras iblis itu tertawa ringan. Dan saat berikutnya di luar lembah sebuah lorong muncul. Nah, seorang pria berbaju hitam muncul dari lorong itu. Itu adalah Molly. Hahaha, itu Tuan Muda Molly. Tuan Molly sebenarnya keluar dengan selamat melalui saluran warisan. Tidakkah kamu merasakannya? Aura Tuan Muda Molly sepertinya telah berubah. Dan bahkan aku merasakan sedikit jantung berdebar-debar. Apa yang terjadi padanya di dalam perjalanan warisan? Banyak master dari ras iblis bulan itu terkejut karena basis kultivasi Molly telah menerobos ke ranah guru suci jangka menengah. Sebelum memasuki lorong, dia hanyalah guru suci puncak tahap awal. Namun itu tidak apa-apa, yang paling mengejutkan mereka semua adalah kekuatan Molly saat ini yang memberi mereka perasaan yang sangat buruk. Dan samar-samar ada jejak penindasan di jiwa mereka. Tetapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Molly berhasil menerobos, itu hanyalah guru suci jangka menengah. Bagaimana mungkin itu bisa memberi mereka rasa penindasan yang begitu kuat? Namun meskipun tingkat kultivasinya hanyalah menerobos ranah guru suci jangka menengah, sebenarnya Molly masih jauh di belakang beberapa guru suci tahap akhir yang ada di lembah.
Tetapi dia telah memperoleh warisan domain iblis meteorit dan menyempurnakan jejak jiwa iblis jiwa. Dalam hal ini jauh di atas banyak orang yang hadir. Selain itu, setelah menyempurnakan jejak jiwa yang mulia iblis jiwa, dia juga telah mengetahui beberapa saluran dan mekanisme alam rahasia ini dengan sangat baik. Melihat pertempuran di lembah, wajah Molly sedikit berubah. Dia dengan cepat melihat sekeliling lembah. Ekspresi suram muncul di matanya, dan untuk sesaat dia mengabaikan 7 formasi pembunuhan dan langsung masuk ke dalam lembah. Hahaha, Tuan Molly, Anda sangat berbakat sehingga Anda telah mewarisi warisan kekuatan alkimia kuno ini. Tampaknya ras iblis bulanku harus menambahkan jenderal lain, kata Master Iblis Bulan itu. Dia tiba-tiba tertawa di saat melihat Molly. Akan tetapi kedatangan Molly langsung membuat para master yang terjebak di dalam formasi memiliki mata yang tenggelam. Namun di sisi lain Yukiansu nampak terkejut setelah melihat Molly. Kenapa ada dia di sini? Kata Yukiansu. Dia tidak dapat membantu tetapi terkejut. Dia dan Molly telah menyeberang sejak mereka berada di Tanah 5 Kerajaan. Dan Yukiansu dapat mengenali Molly hanya dengan sekilas. Nyonya, apakah Anda tahu klan iblis ini? Kata Muji Peng. Dia bertanya dengan heran. Yukiansu mengangguk, namun dia mengerutkan kening tetapi tidak menjelaskan. Dia terkejut di dalam hatinya mengapa Molly bisa ada di sini. Tetapi setelah Molly muncul dan mengetahui bahwa dia juga telah memasuki saluran warisan, Yukiansu terkejut. Akan tetapi, ada kegembiraan pada Yukiansu. Dia tidak senang melihat Molly, tetapi karena Molly bisa kembali hidup-hidup dari saluran warisan, maka Kinchen juga pasti bisa. Chen pasti masih hidup. Setelah Molly memasuki klan iblis bulan, dia tidak menjawab kata-kata master klan iblis bulan itu, tetapi dia langsung mendatangi Qian. Molly, kata Qian dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan aura di tubuh Molly menjadi jauh lebih menakutkan, dan dia menjadi sangat bersemangat. Apakah guruku, Master Alkemis Iblis Api, sudah kembali? Kalimat pertama Molly adalah menanyakan tentang jejak Master Alkemis Iblis Api, dan ekspresinya sangat serius. Mendengar itu Qian tertegun. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, belum. Mendengar itu alis Molly berkerut lebih dalam. Dia melirik ke seluruh lembah. Kabut muncul di matanya dan segera berkata kepada Qian, bersiaplah, pergi dari sini bersamaku. Kemudian Molly menoleh ke arah para master dari ras iblis bulan lalu berkata, kalian juga pergi dari sini secepat mungkin. Mendengar kata-kata Molly, anggota klan iblis bulan yang hadir semuanya tercengang. Salah satu master klan iblis bulan mengerutkan kening lalu berkata, Tuan Molly, apa yang kamu lakukan? Sekarang Master Alkemis Iblis Api belum kembali. Saya telah menjebak ras manusia ini. Mengapa repot-repot pergi? Selama ras manusia ini dipenggal, tempat ini akan menjadi batu loncatan bagi iblis kita untuk menyerang umat manusia, yang mana ini sangat penting. Mendengar itu Molly menggelengkan kepalanya lalu mencibir. Bunuh ras manusia ini, apakah Anda pikir Anda benar-benar memahami situasinya? Molly mencibir dan kemudian dia melirik ke arah ras manusia. Dengan tampilan ini dia tiba-tiba melihat wajah cantik Yukiansu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kenapa ada dia di sini? Kata Molly, matanya melebar dan dia gemetar tanpa sadar. Molly tidak pernah menyangka dia akan benar-benar melihat Yukiansu di lembah ini. Meskipun dia tahu bahwa setelah Kinchen memusnahkan pengunjung dari surga di benua Tianwu sebelumnya, Kinchen dan orang lain di benua Tianwu seharusnya sudah memasuki surga sejak itu. Tetapi ketika dia melihat Yukiansu di surga, dia masih terkejut sejenak dan ada sedikit ketakutan yang muncul di matanya. Tidak mungkin. Bayangan yang diberikan Kinchen padanya terlalu besar. Ketika dia berada di ibu kota selatan kuno, Kinchen mengalahkannya dan memenangkan benih parasit emas dari sarang iblis kekacauan. Sedangkan dia hanya mendapatkan benih parasit perak. Sejak saat itu dia menjadikan Kinchen sebagai rival dan menghadapi Kinchen di mana-mana. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa selama dia dan Kinchen bertarung, dia tidak akan pernah menang. Dan untuk sementara Molly bahkan merasa dirinya seperti bintang tunggal ditakdirkan untuk tidak beruntung. Namun kemudian dia mengetahui bahwa selama Kinchen tidak ada di sana, dia dan Qian tidak pernah frustasi. Bahkan ketika dia secara tidak sengaja memasuki alam iblis, dia berjuang untuk bertahan hidup di alam iblis meteorit, melarikan diri beberapa kali, dan bahkan mendapatkan warisan dan sukses. Setelah harta karun itu, dia menemukan bahwa dia juga bisa menjadi sosok protagonis. Tentu saja premisnya adalah Kinchen tidak ada di sini. Oleh karena itu, melihat Yukiansu sekarang,
Hatinya secara naluriah tertutup lapisan kabut, dan dia tidak bisa menahan gemetar di lubuk jiwanya. Setelah melihat tingkah aneh Molly, wajah para master ras iblis bulan menjadi bingung. Mereka menoleh, mata mereka tertuju ke arah yang dilihat Molly, dan mereka segera melihat Yukiansu dan Mu Jipeng. Pemimpin ras iblis bulan itu mengerutkan kening lalu berkata, "Tuan Molly, apakah Anda mengenal wanita manusia itu?" Tidak hanya para master iblis bulan yang bertanya-tanya di dalam hati mereka, tetapi para master dari sekte raja dan bandit pasang surut juga melihat ke arah Yukiansu dengan curiga. Jika bukan karena mereka sedang dalam krisis, mereka bahkan akan maju dan bertanya kepada Yukiansu apa yang terjadi. Tetapi mendengar pertanyaan dari klan iblis bulan ini, Molly buru-buru menggelengkan kepalanya lalu menatap Cian. Ada juga senyum masam di wajah Cian dan transmisi suara berkata kepada Molly, "Molly, aku juga sebelumnya terkejut dengan kemunculan Yukiansu di sini. Yang paling saya khawatirkan saat ini mungkin Kinchen juga ada di sini." Kinchen. Ketika Molly mendengar nama ini, jejak teror muncul di matanya secara naluriah. Akan tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Molly. Jika anak itu tidak menyakiti jiwaku barusan, bagaimana mungkin dewa ini takut padamu? Kata-kata yang melebis itu terkenang di benak Molly. Sebelumnya Molly masih bertanya-tanya siapa yang dapat menyebabkan yang melebis jiwa terluka dan siapa yang dipanggil anak itu. Namun pada saat ini, Molly tiba-tiba terbangun. Bukankah itu Kinchen yang dikatakan oleh yang melebis jiwa? Begitu pemikiran ini keluar, hati Molly tegas dalam sekejap. Sial, itu pasti dia. Kecuali Kinchen, dia tidak bisa memikirkan anak muda lain yang bisa menjebak yang melebis jiwa. Tetapi jika itu adalah Kinchen, Molly akan merasa normal dalam sekejap. Bahkan jika penjahat ini memakan yang melebis jiwa itu hidup-hidup, dia akan mempercayainya. Molly mengandalkan jiwa ras iblis untuk melawan invasi ras iblis alien, tetapi Kinchen, dia hanyalah manusia, namun sebenarnya memurnikan benih parasit emas, dan Molly tidak dapat memahaminya. Ini hanyalah salah satunya. Setelah mengalami banyak hal, Molly merasa tidak bisa berkata-kata tentang Kinchen itu. Seolah-olah semuanya bisa diselesaikan dengan mudah di depan Kinchen. Jika ada orang yang bisa mencapai klan iblis jiwa lebih baik dari dia, Kinchen itu pasti orangnya. Jadi Kinchen juga berada di dunia rahasia ini. Kata Molly memikirkan kemungkinan ini, hati Molly terkejut. Di kejauhan setelah melihat Molly, mata Yukiansu berkilat. Dia ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau melangkah maju. Apalagi melihat Molly dan iblis api merah berdiri bersama. Yukiansu langsung teringat suara familiar sebelumnya yang mengingatkannya. Jika tidak salah itu pasti Raja Iblis Api Merah. Akan tetapi mengingat keselamatan Kinchen, Yukiansu mau tidak mau melangkah maju dan ingin menanyakan keselamatan Kinchen kepada Molly. Namun siapa sangka melihat Yukiansu maju, Molly terkejut, wajahnya berubah menjadi hitam dan sudut matanya bergerak-gerak. "Ayo Cian, kita akan segera pergi dari sini," kata Molly. Dia berkata kepada Cian, lalu menoleh ke para master ras iblis bulan lalu berkata, "Semuanya, aku menyarankan kalian untuk segera pergi dari sini." Saat kata-kata Molly itu jatuh, Molly segera melonjak dengan kekuatan yang aneh. Dia mengangkat tangannya, dan segera kekosongan di depannya membuka sebuah celah. Itu membuka sebuah lorong. Molly kemudian membawa Cian dan hendak memasuki lorong itu. Namun Master ras iblis bulan itu langsung mencegat Molly lalu berkata, "Tuan Iblis, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kita akan segera membunuh ras manusia ini dan sepenuhnya menguasai tempat ini. Tetapi sekarang kamu ingin pergi. Pasti ada alasannya kan? Master Alkemis Iblis Api juga belum keluar. Jadi mengapa harus terburu-buru? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari gurumu?" Melihat orang ini menghentikannya, Molly mengerutkan kening lalu berkata, "Saya tidak banyak bicara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa alam rahasia ini tidak sesederhana yang Anda kira. Ini adalah jebakan kekuatan kuno. Adapun guru," Molly menggelengkan kepalanya. "Lebih baik dia tidak muncul. Jika dia muncul, maka saya khawatir dia bukan sudah dirinya lagi. Oke, saya sudah mengatakan semuanya. Percaya atau tidak, saya akan pergi. Selamat tinggal," kata Molly. Dia hendak memasuki lorong sambil menarik tangan Cian. "Perangkap kekuatan kuno, Tuan Iblis Molly, apa yang kamu bicarakan?" Pemimpin klan iblis bulan itu menghentikan Molly. Dia mengurutkan kening dan berkata dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. "Menyingkir," kata Molly. Dia sudah tidak dalam mood untuk menjelaskan kepadanya. Dia telah menceritakan semua masalahnya.
dan itu dapat dianggap sebagai pembayaran kebaikan atas klan iblis bulan ini kepadanya. Adapun hal lainnya, dia tidak perlu memberitahu pihak lain. Molly berteriak dingin dan langsung menamparnya dengan telapak tangan dan tiba-tiba kekuatan aneh keluar. Wajah pemimpin klan iblis bulan itu berubah dan dia menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lembah langsung mengusirnya. Dan kemudian dia menatap Molly. Dan kemudian dia melihat iblis api merah dan Molly dengan cepat memasuki lorong lalu menghilang dari sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.